Hai, kembali lagi dengan idebeasiswa.com dan Jago Beasiswa. Kali ini kita ada di Tanya Jawab Beasiswa episode ke-7. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Halo Kak, mau tanya kalau jurusan Engineering Management masuk priority yang mana ya Kak? Makasih Kak, dari Santa Lesticia. Ya, ini sebenarnya tergantung ya kalau terkait PDA itu nantinya kamu ingin bekerja ke topik yang mana. Jadi lebih dispesifikan, nggak harus yang benar-benar bakal kamu masuki sih nantinya, tapi setidaknya udah punya gambaran gitu ya. Ada topik priority mana yang paling kamu suka. Terus isian-isiannya dicocokin ke situ. Jadi lebih ke apa yang ingin dikerjakan gitu. Jadi bebas aja sih di bidang apa, di topik apa yang kamu ingin berperan setelah lulus nanti. Pertanyaan kedua. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya. Izin bertanya, saya lulusan dari Komunikasi dan Penyiaran Islam di salah satu universitas Islam di Indonesia. Hampir sama dengan ilmu komunikasi pada umumnya. Dan saya juga ikut serta berperan dalam komunitas pemberdayaan perempuan atau di sini disebutkan empowerment. Kira-kira menurut kakak, saya lebih baik memilih di bagian apa kalau dari background tersebut? Nah, kalau dari sini sih kok kayaknya lebih cocok untuk pemilihan PDA-nya itu di empowerment-nya. Jadi kan lebih penting apa yang akan dilakukan setelah lulus. Jadi mengarahkannya ke topik itu saja gitu. Eh, ada yang bertanya lagi. Pertanyaan ketiga. Saya dari jurusan teknik industri dan sudah ada pengalaman kerja sebagai sales manager sekitar 2 tahun. Saya mau lanjut ambil S2 Engineering Management buat jadi profesional manager di satu perusahaan yang berkaitan dengan pengalaman kerja dan bidang studi saya, yaitu teknik industri. Berarti saya bisa pilih PDS 1 yang education dan training atau lebih cocok ke human resource development. Terima kasih. Nah, ini seru nih. Kalau nantinya ingin jadi dosen atau trainer, tentu pilihnya yang education and training. Tapi kalau nantinya ingin kerja di perusahaan swasta atau jadi PNS, maka human resource development lebih cocok deh kayaknya. Jadi intinya lihat dulu deh, nanti mau ngapain. Pilih satu aja, fokus di situ. Jadi untuk jawaban-jawaban esainya harus, atau kalau nanti lolos wawancara juga harus fokus ke satu topik itu dulu. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Thank you for the information. I really appreciate it. Thank you. However, I want to inquire, am I to apply my chosen institution separately or the award committee would do that on my behalf? Thank you as I expect feedback from you soon. Baik, untuk Mas Rashid, ya. Jadi, you just need to tell them your preference with good reasoning. No need to apply it first. After you're getting the scholarship, the committee will guide you to get your real campus enrollment. It may be the same with your preferences, or it may be totally the different one. So basically, no, you are not no need to apply before you get the scholarship. Jadi untuk teman-teman yang penasaran gitu ya, nanti kampusnya dapatnya di mana finalnya itu nanti setelah dapat beasiswa akan dipandu juga dengan tim eh, seleksi AS itu sendiri. Lanjut dari Kak Ridwan. Saya berencana melamar untuk gelar master, spesifiknya ke PDA Cybersecurity. Mau bertanya soal pilihan jurusan atau kampus. Apakah harus spesifik ke yang menawarkan gelarnya itu spesifik Master of Cybersecurity, atau boleh gelar lain seperti Master of Information Technology atau Master of Computer Science yang nantinya menawarkan spesialisasi di cybersecurity maupun tidak. Jadi kira-kira yang mana yang bisa dipilih? Gitu. Terus pertanyaannya, mungkin kakak kenal secara pribadi orang-orang yang berhasil mendapatkan tawaran khusus untuk BDI ini dan apakah rata-rata ngambil jurusan yang gelarnya Master of Cybersecurity atau gelar yang lebih umum? Karena topik spesialisasi yang saya mau dalami di cybersecurity malah banyak ditawarkan di universitas ataupun course yang menawarkan gelarnya adalah Master of Information Technology. Baik, jadi untuk Mas Ridwan bebas aja untuk nama prodi dan gelar yang ingin diraih ya, karena fokusnya adalah skill yang dikembangkan dan nantinya akan diterapkan pada PIDE yang mana. Jadi narasi sejak awal itu untuk proses seleksi saja lebih tepatnya sih, itu termasuk untuk memilih wawancara dan sebagainya itu topiknya harus satu PDE saja.
Tapi bebas di dalam PDA tersebut mau ambil gelar yang mana, course yang mana saja, dari prodi mana atau dari universitas mana, bebas saja. Maaf. Selanjutnya dari Kak Alex. Mau nanya Kak, itu dokumen ijazah sama transkrip yang ada tanda bintang berarti harus certified dalam konteks apa? Kalau kita daftarnya online, bukannya dokumen yang asli lebih baik? Betul, jadi untuk yang awal cukup scan aslinya, nanti jika lolos dan harus mengumpulkan berkas hard copy-nya, yang diminta adalah yang copy legalisir. Jadi untuk tahap awal, untuk daftar online, cukup sertakan scan asli. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Amelia Barbara Saru. Apakah beasiswa AS menerima sertifikat tes IELTS online? Karena di kota saya di NTT belum ada tes IELTS offline. Ini ditanyakan saat eh, masih ada pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi untuk TOEFL online yang diakui hanya official TOEFL IBT test. Jadi kalau IELTS online tidak dispesifikan sih, tapi ya kalau untuk TOEFL-nya bisa pakai official TOEFL IBT test. Tapi sekarang kan sudah banyak yang offline, jadi mungkin sudah bukan masalah lagi sekarang. Selanjutnya dari Kak Ardi, apakah ketika mendaftar AAS, khususnya S3, kita wajib berkomunikasi dengan calon profesor terlebih dulu? Dan ketika wawancara nanti, topik mengenai riset sangat detail ditanyakan atau hanya poin-poin umumnya saja? Nah, ini menarik nih. Betul sekali. Syarat untuk pelamar S3 supaya diprioritaskan dan bisa dapat beasiswa ini adalah punya pekerjaan. Pekerjaan tetap maupun pekerjaan kontrak. Yang penting sedang bekerja di lembaga penelitian, di kampus, atau di pemerintahan. Yang kedua, sudah punya draft proposal penelitian. Jadi sudah bukan hanya punya judul ya, bukan cuma punya topik, tapi sudah punya draft proposal penelitian. Dan yang ketiga, betul, sudah menjalin hubungan dengan profesor calon promotor dan beliau harus sudah menyatakan persetujuan atau dukungan terhadap rencana studi kakak. Jadi, jika tidak memenuhi ketiga hal tersebut, ya boleh-boleh saja sih dicoba jika mau, mana tahu mujur gitu ya, bisa saja, tidak ada salahnya mencoba. Tapi lebih baik tiga-tiganya ini sudah disiapkan sejak proses pendaftaran. Di wawancara nanti biasanya akan ditanya agak detail karena diminta untuk presentasi juga. Jadi kayak seminar proposal gitu kurang lebih konsepnya. Terus karena juga sudah dipilihkan pewawancara yang tepat, bisa jadi sang penanya adalah pakar di bidang yang kakak ingin teliti gitu. Jadi di sisi lain bisa juga diberikan pewawancara selain satu yang pakar di bidang tersebut, satu yang bisa dibilang awam, pakar juga tapi tidak di bidang yang kakak pilih. Jadi ya siapkan saja bagaimana menjawab secara teknis maupun secara awam. Nah, menariknya kalau tentang berkomunikasi dengan Prof, itu beberapa kampus sudah jelas. Boleh mulai menghubungi Prof yang diincar sejak berapa bulan sebelum penutupan pendaftaran, semacam itu. Ini untuk mengurangi beban dari Prof yang ada di kampus tersebut untuk meladeni calon-calon mahasiswa yang mendaftar untuk beasiswa AS ini. Jadi ada pengalaman ketika tidak dibatasi, mereka akan sangat terganggu menerima banyak email dan mereka harus membalasnya satu demi satu. Jika nak dibalas nanti kan tentu kasihan ya yang udah mengajukan proposal, mengajak diskusi dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya dimulai secara informal. Mulailah baca-baca paper-paper prof calon promotor, mulailah ikuti beliau di LinkedIn jika ada, ikuti perkembangannya beliau sedang meneliti apa, sedang dapat proyek apa, sehingga ketika dari kampusnya sudah mengizinkan untuk mengkontak prof tersebut, kakak sudah punya modal untuk bisa cerita bahwa oh selama ini saya ngikuti prof, perkembangan yang linier dengan penelitian saya seperti ini, supaya profnya juga tahu bahwa kakak tidak hanya sekedar cari-cari orang yang mau jadi promotor, tapi sudah betul-betul secara akademis dalam tanda kutip sudah siap untuk dibimbing oleh beliau. Gitu ya. Lanjut dari Kak Zia.
Halo Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya berencana mau mengambil jurusan bioteknologi, tetapi tidak ada di bidang prioritas. Apakah bisa saya kaitkan ke salah satu bidang prioritas yang ada? Kalau bisa, kira-kira jurusan prioritas apa yang paling cocok dan nyambung dengan jurusan biotek saya? Hai Kak Zia, terima kasih. Betul sekali, pilih saja terkait cita-cita kakak setelah lulus nanti. Gitu. Jadi kakak akan menjawab masalah di bidang apa terkait dengan PDE yang ditawarkan. Jurusan atau bidang prioritas tidak harus sama persis dengan background pendidikan, gelar, atau prodi yang selama ini dijalani atau prodi yang akan dilamar. Jadi yang penting nyambung dengan masa depan nanti setelah lulus, setelah dapat gelar, mau ngapain. Poinnya di situ. Jadi relatif bisa milih ke apapun ya. Yang penting nyambungnya ya yang dirasa aja. Saya nanti mau kerja di bidang apa, siapa yang dapat manfaat ketika saya sudah lulus nanti. Poin-poin seperti itu harus tergambar ketika memilih PDA. Begitu. Next. Pak Sylvia, apakah untuk provinsi area fokus itu termasuk orang yang bekerja sebagai PNS juga? Apakah syarat IELTS sama dengan kategori Government of Indonesia or Equity Target Area? Baik, untuk Kak Sylvia, betul sekali jika berasal dari provinsi target, bekerja di provinsi target, maka akan diberlakukan standar terendah. Jadi boleh aja sih pilih kakak merasa lebih nyaman pakai standar yang mana. Kalau memang dari equity target area standarnya lebih rendah dan kakak sudah memenuhi, ya silahkan memanfaatkan itu. Jadi fokuslah ke yang targetnya terendah, penuhi target minimal, jadilah menonjol di situ. Begitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Surya. Untuk CV-nya itu dari kapan ya? Apakah dari kuliah saja, seperti CV profesional, atau CV sejak lahir gitu? Nah, ini menarik nih. Tidak ada ketentuan khususnya, tapi dulu pernah nih ada yang cukup rinci di AAS beberapa tahun yang lalu, tapi saran saya mengacu ke situ. Jika ingin meraih S2 dengan beasiswa AS, mulailah sejak SMA. Jadi SMA jurusannya IPA, IPS, Bahasa, atau sekarang kalau misalnya sudah tidak ada jurusan, SMA tidak usah pakai jurusan, terus dijelaskan S1-nya seperti apa, atau kalau misalnya D3 dulu, lalu D4, atau dari D3 ke S1 dijelaskan juga urut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang mau mendaftar S3 boleh sejak S1 saja atau sejak kuliah, misalnya D3, D4, S1 atau S1 intinya pas setelah SMA. Itu untuk yang eh, pendidikan ya. Tapi kalau yang pengalaman lainnya banyak, bisa ditonjolkan juga nanti fokus aja di 3 atau 5 tahun terakhir. Kalau misalnya banyak nulis itu eh, di 3 atau 5 tahun terakhir saja, atau pengalaman organisasi itu dipilah-pilah lagi disesuaikan dengan PDE tujuan ya. Tapi intinya pilih yang sesuai dengan PDE incaran. Kalau sudah dulu sekali aktif organisasi yang sesuai dengan PDE tapi saat SMA dan itu nyambung dengan PDE-nya ya nggak apa-apa, dipakai aja yang dari dulu kala pun tidak apa-apa. Kalau misalnya ada pengalaman mungkin pada saat SMP yang sangat linier dengan PDE yang diincar, yang bisa membangun narasi yang baik, ya silahkan. Misalnya sejak SMP saya sudah terlibat di bidang A, SMA juga di bidang A, kuliah pun di bidang A, bisa ditaruh di CV. Formatnya juga untuk Australia Award Scholarship bebas ya, tapi kalau bisa jangan lebih dari 6 lembar. Setidaknya 2 sampai 6 lembar lah dibuat yang mudah dibaca. Tidak harus indah, tidak harus yang fancy banget gitu. Bebas-bebas aja. Oke, selanjutnya dari Kak L. Halo Kak, saya sedang menyelesaikan pendidikan S1 profesi perawat. Saya seorang PNS di rumah sakit kementerian. Jika tahun depan ingin mendaftar AS, apakah bisa termasuk yang targeted? Dan universitas mana yang bisa dipilih, mengingat tidak banyak universitas dengan fakultas kesehatan. Dan sebaiknya saya memilih peminatan yang mana di PDA Health. Nah, kakak nanti bisa masuknya di non-targeted di public sector gitu ya. Atau kalau pilihannya sih sebenarnya bebas-bebas aja sih mau menempatkan diri sebagai apa. Kalau memang sebagai PNS nanti dilihat cocoknya di mana atau daerahnya di mana. Intinya disesuaikan saja dengan kondisinya. Jadi bisa pilih nanti non-targeted public sector itu yang umum untuk PNS dan
Untuk pemilihan kampus, mungkin kalau bahasa Inggrisnya kakak bagus, bisa pilih Monash University. Untuk peminatannya atau PDE-nya, silahkan dicari sih nantinya mau fokus kemana, ke ibu dan anak kah, atau ke yang lain-lain. Atau lebih fokus mau ke masyarakat, ke perawatan komunitas, dan sebagainya, boleh difokuskan pilih ke passionnya nanti mau kemana. Begitu. Baik, terima kasih. Silahkan tinggalkan komentar ya di bawah untuk kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Kunjungi juga dbeasiswa.com dan tinggalkan komentar di eh, tiap-tiap posting yang ada di sana yang sesuai dengan yang ingin ditanyakan. Jangan lupa subscribe channel ini dan share supaya bisa banyak membantu banyak orang. Terima kasih. Saya Yosep Samodra. Semoga sukses.